Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Bertemu lagi dengan saya di channel Pemula Sora Anime. Seperti biasa, kita lanjut lagi alur cerita kastilnya. Kita langsung gaskan aja ke intro dan alur ceritanya. Selamat menonton dan mendengarkan. Di akhir part ke-19 kemarin, Jin Tae mendapatkan informasi baru mengenai Yew Wosung yang sudah berhasil menaklukkan Hong Kong dan hendak memperluas wilayah kekuasaannya ke Korea. Jin Tae yang berniat melawan sedang menantikan kedatangannya di Korea. Kilas balik pun diceritakan Marina. Marina yang mengetahui Yew Wosung sudah berhasil menaklukkan Hong Kong pun langsung melapor kepada Lisa sang Madam Iskra. Bahkan di sini ini diperlihatkan ketika Yew Wosung sudah membantai mafia-mafia di Hong Kong dan menceritakan semua tujuannya pada bos mafia yang sebentar lagi menemui ajalnya. Bahkan anak buah Yew Wosung berkata, "Bos, saya sudah mendapatkan lokasi orang yang bernama Saroka. Kebetulan dia berada di Korea. Apa kita serang dia?" "Saroka," ucap Yew Wosung. Soal itu. Tidak, itu belum boleh. Alasan karena kakakku masih terlalu bagus untuk menangkap dan mengakhiri seekor tikus seperti dia. Lalu seseorang berkata, "Bukankah kita akan membalas dendam padanya, bos?" Tapi Yew Wosung malah berkata, "Daripada membunuh satu orang, lebih baik kita libatkan semua dan ledakan sekaligus, biar lebih seru," ucap Wosung pada anak buahnya. Marina yang sudah menceritakan semuanya pada Lisa pun juga berkata, "Ada satu hal lagi, madam. Salah satu kepercayaan Piton terlihat mencurigakan di daerah Asia. Beberapa hari yang lalu, Barista menyelundupkan banyak pasukan ke Korea. Dari pergerakan Barista itu, kita bisa memperkirakan pergerakan yang Piton rencanakan beserta tujuannya." Akan tetapi Shin pun berpindah pada Minso dan para anak buahnya yang sudah bertarung melawan Jin Tae. "Bos, lebih baik obati lukamu di rumah sakit." "Tidak masalah, ini hanya luka biasa," ucap Minso. Dalam pikirannya Minso berkata, "Sudah kuduga lukanya tidak dalam dan di serangan terakhir dia sengaja tidak mengincar tanganku. Sial, ternyata dia bermurah hati padaku. Aku pikir aku sudah terbiasa dengan mataku, tapi ternyata aku tidak berdaya kalau diserang dari sebelah mata kiriku." Lalu tanpa diduga-duga salah seorang bawahan Minso berkata, "Berhentilah keras kepala, bos." Bawahan yang lain sontak membentaknya, "Apa katamu barusan?" Tapi Minso yang menyangka bawahannya menanyakan lukanya berkata, "Jangan khawatir, lukanya tidak sedalam itu. Kalian tenanglah." "Bos, Anda tahu kan, saya bukan membicarakan tentang sayatan pisau." "Hei, bedebah, apa maksudmu pada bos?" ucap bawahannya yang lain. "Apa kau tidak bisa berpikir jernih?" Bawahan Minso yang marah hendak berjalan dan memberinya pelajaran. Tapi seketika itu juga Minso menghentikannya dan berkata, "Lalu, apa yang kau maksud? Coba katakan." "Frustasi yang ada di dalam pikiran memang harus dikeluarkan. Jadi katakanlah, kau jangan ragu." "Bos kalah dari Choi Da-cheon dan dicabut matanya. Apa itu benar-benar terjadi?" ucap bawahannya. Lalu kilas balik pun diceritakan kembali. Seusai pertarungan Minso melawan Choi Da-cheon, Minso yang datang untuk menyelamatkan anak buahnya yang sudah tak berdaya menghampiri Da-cheon. "Wah, orang yang super sibuk sudah datang," ucap Da-cheon pada Minso. "Sepertinya aku harus mengorek organ dalammu dan menjualnya." Saat Minso sudah tak tahu harus berbuat apa-apa untuk menyelamatkan para bawahannya, dia berusaha untuk membuang harga dirinya dan bersujud di hadapan Da-cheon untuk meminta pengampunan dan melepaskan para bawahannya. Dengan bersujud, Minso berkata,
Aku akan berikan semua yang kumiliki, jadi kumohon lepaskan semua anggotaku. Saat itu, meski kepalanya diinjak oleh bawahan Dacheon, dia tidak bergerak sedikit pun. Dacheon yang melihat apa yang dilakukan Minso pun berkata, "Aku itu pedagang, aku tak bisa melakukan hal itu dengan cuma-cuma." Lalu Dacheon pun berdiri dan berkata, "Begini saja, aku akan cabut sebelah matamu. Kalau kau bisa bertahan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, aku akan membiarkan kalian pergi dengan tenang. Tapi kalau kau mengeluarkan suara sedikit saja, akan kucabut ususmu dan seluruh anak buahmu." "Bagaimana?" tanya Dacheon pada Minso. Anak buah Minso yang mendengar itu pun berkata, "Bos, jangan kau lakukan, jangan kau turuti dia. Kau tidak boleh menerimanya, bos." Minso yang sudah tak punya jalan lain pun akhirnya menerimanya dan berkata, "Aku sudah tidak perlu mempertimbangkannya lagi. Kau ambillah mataku." Jantan juga kau. Baiklah." Lalu setelah itu pun Dacheon langsung mencabut mata Minso tanpa ragu sedikit pun. Orang-orang yang melihat itu secara langsung terlihat sangat gemetar, sedangkan Minso berusaha menahan semua rasa sakit yang ia rasakan dan berusaha menutup mulutnya rapat-rapat sampai berbusa agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dan dia pun berhasil menahannya, sekaligus berhasil menyelamatkan nyawa para anak buahnya dengan mengorbankan salah satu matanya. Padahal Dacheon sebenarnya tidak akan membunuhnya dan akan menjadikan dia sebagai bawahannya kalau Minso mengeluarkan suara sedikit saja. Akan tetapi Dacheon yang tidak bisa mendengar suara Minso pun akhirnya harus melepaskannya dan membiarkan Minso dan para bawahannya pergi. Para bawahan Minso terlihat sangat bersedih melihat pengorbanan yang Minso lakukan. Akan tetapi setelah pertarungan itu, geng yang Minso pimpin akhirnya hancur dan hanya sebagian yang bertahan. Sementara geng yang Dacheon pimpin mulai melesat naik sehingga menarik perhatian pimpinan Gold Capital, dan Dacheon pun menjadi salah satu pimpinan organisasi besar Gold Capital. Akan tetapi banyak sekali bawahannya yang tidak tahu kejadian tragis yang menimpanya dahulu. Dan sekarang geng yang Minso pimpin mulai naik lagi ke permukaan setelah dia berhasil menguasai wilayah kecil Honam. Balik lagi ke waktu sekarang, bos. Apa kita akan diam saja di lingkungan ini? Ucap bawahan Minso. Di saat Choi Dacheon sedang berkuasa, apa kita hanya akan diam saja? Bajingan, tutup mulutmu, ucap salah satu bawahan yang lain. Kau tak tahu apa-apa, jadi diamlah. Maaf bos, tapi aku mendengar kabar kalau orang-orang kuat sekarang sedang berkumpul di kota Hoeam. Bukankah bos juga bilang kalau orang yang bernama Kim Daegeon itu bukanlah orang sembarangan? Bos itu cocok di arena besar seperti itu. Bos adalah orang yang bisa menjadi lebih hebat dari mereka. Lagi pula kami juga pasti sudah mati kalau bos tidak melindungi kami dahulu. Dengan menunduk, bawahan itu langsung berbicara. Bos, kalaupun aku harus mati, aku ingin mati setelah menjadikan Anda menjadi yang terhebat. Sementara percakapan Tigro dan Aquila baru diperlihatkan di sini. Aquila berkata pada Tigro, "Jadi rencanamu di sini untuk menantang Kastil hanya karena dendam pribadi. Apa kau bodoh, Tigro? Kau menyia-nyiakan nyawamu hanya untuk kata balas dendam. Kau dan Gustav memang tipe orang yang tidak pernah bisa ku mengerti." Lalu Tigro berkata, "Apa hanya itu yang ingin kau katakan padaku, Aquila? Kalau begitu pembicaraan kita cukup sampai di sini saja, Aquila." "Mau kemana?" ucap Aquila. "Jangan buru-buru, Tigro. Kau tahu kan, aku datang kemari atas panggilan Lisa." "Ya tentu,
karena pertarunganku dengan Gustaf hanya akan berhenti dengan mengirim orang sepertimu. Lagi pula, aku juga tahu Lisa tidak mungkin membuang kartu spesial seperti Gustaf tanpa arti, kan? Sambil berjalan, Aquila lanjut berkata, "Hei Tigro, yang Lisa selamatkan itu bukan hanya Gustaf. Apa maksud ucapanmu, Aquila? Menurutmu, apa motif Lisa dengan semua ini, Tigro? Yang pasti, wanita itu mau menyingkirkan Piton dengan memanfaatkanku. Karena menurut dia, aku adalah kartu terbaik yang dia pilih untuk melawan Piton tanpa mengotori nama Iskra. Itu kan maksudnya." Ya, mungkin kau benar, tapi menurutku skala pertunjukan kali ini terlalu besar kalau hanya untuk itu saja. Dengan nada dingin, lalu Tigro berkata, "Berarti salah satu tujuan Lisa atas pertarunganku dengan Gustaf adalah untuk menjinakkannya." Dan satu lagi, ucap Tigro yang sudah mengetahui motif Lisa. "Lisa menyuruhku untuk bekerja sama denganmu dan Gustaf karena orang-orang seperti kalian ada di Iskra. Dan dia berencana menunjukkan kalau aku bekerja sama dengan kalian, aku akan bisa membalaskan dendamku dengan lebih mudah." Ya, sepertinya itu yang berusaha dia katakan padamu. Dengan tatapan dingin Tigro berkata, "Aquila, apakah Stiel juga menjadi tujuan wanita itu?" Lebih tepatnya, wanita itu mau menjadi pusat di bidang ini, yaitu melahirkan kembali kartel dan mengelola dana gelap yang sangat besar dengan menggunakan kemampuannya melalui sistem dan rencananya. Itu adalah ambisi yang wanita itu miliki. Dan aktivitas beberapa elit yang disewa Iskra yang dilakukan selama ini ada batasnya. Serta para killer Iskra zaman sekarang, mereka menginginkan kekuasaan yang setara dengan kekuatan mereka. Bahkan, aku sendiri pun tidak punya alasan untuk menghentikan semua itu, ucap Aquila pada Tigro. Sambil menuangkan minuman, Aquila lanjut berkata, "Tigro, kalau Lisa memanfaatkan kekuatanmu, kenapa kau tidak memanfaatkannya juga?" Akan tetapi Tigro malah bertanya, seandainya ketua kastil menawarkan komandan kedua dengan syarat menangkapku pada wanita itu dan Iskra, kira-kira apa yang akan dia pilih? Apa dia akan menangkap dan membunuhku? Tigro, kau harus tahu, wanita itu tidak akan menolak kesempatan bagus seperti itu. Kau tahu itu kan, Tigro? Karena aku berada di Iskra, kemungkinan kalau wanita itu memilih menjadi komandan kastil selanjutnya, mungkin kita akan bertemu lagi dengan aku sebagai musuh utamamu, Tigro. Ya, aku paham itu. Baiklah, sekarang aku akan memberitahu lokasinya. Kau mau bertemu dengan Saroka, kan? Tapi Aquila menolak. Tidak perlu. Sekarang dia bukan anak kecil lagi. Dia pasti tahu arti sebenarnya dan punya pilihan sendiri. Baiklah kalau begitu. Kita akhiri pertemuan kita hari ini, Aquila. Akan tetapi, setelah Kim Shin mau mengucapkan selamat tinggal, tiba-tiba kesadarannya mulai goyah dan hampir terjatuh. Aku tahu. Kau pasti kelelahan karena insomnia parah selama ini. Istirahatlah dulu, Tigro. Aku akan mengawasi sekitarmu, jadi kau bisa tenang dan memulihkan tenagamu, Tigro. Karena kau adalah saudaraku yang sudah melewati banyak kesulitan bersamaku. Sementara di bagian Pyo Yeong, dia sedang melakukan rapat dengan para anak buahnya. Dia mendapat dokumen-dokumen penting yang terkait dengan anggota Mori dari Jepang. Yeong yang mendapatkan kabar dari Seono kalau Hyde dan Bucho tidak melakukan pergerakan sama sekali menyarankan Seono untuk melakukan semua perintah yang Hyde berikan dan melarangnya melakukan tindakan macam-macam. Karena Yeong tahu kalau anggotanya melakukan kesalahan, mereka semua pasti akan mati karena lawan mereka bukanlah orang biasa.
Bahkan Yeong sekalipun masih belum mampu menghadapi mereka untuk saat ini. Yeong yang terus melatih kemampuannya mulai berlatih dengan para anggota Andid. Yeong yang berhadapan dengan combo dari anggota Andid akhirnya berhasil mengimbangi kecepatan mereka dalam bertarung. Yeong yang awalnya tidak pernah bisa melawan mereka sekarang mulai terbiasa dengan kecepatan serangan dari combo yang anggota Andid lancarkan. Bahkan di serangan terakhir dua anggota Andid, dengan kelincahan yang Yeong miliki, dia berhasil menghindarinya dan menyerang dengan kedua kakinya. Akan tetapi saat latihan mau dilanjutkan kembali, orang yang memakai kursi roda menyuruh mereka berhenti dan menyuruh sang ahli pisau untuk maju. Karena dia mengetahui kalau hanya dengan kecepatan saja Yeong takkan pernah bisa menang melawan orang-orang dari Mori. Karena musuh yang akan dihadapi Yeong kedepannya merupakan ahli dalam senjata, terutama Oh Do-hwa. Orang tua yang memakai kursi roda menyadari hal itu dan menyuruh Yeong untuk berlatih menggunakan senjata. Akan tetapi Yeong yang masih belum bisa mengimbangi lawan yang memakai senjata dan harus menerima kekalahannya waktu itu. Yeong terus memikirkan bagaimana caranya mengimbangi musuh yang memakai senjata di tangan mereka. Dan di sela lamunannya, tiba-tiba Seono datang dan berkata, "Yeong, gawat." Akhirnya Hyde mulai bergerak, bahkan dia membawa seluruh anak buahnya, ucap Seono pada Yeong. Dan seketika itu juga Yeong langsung menghampiri Hyde yang datang bersama anak buahnya. Lalu dia meminta Yeong untuk mengantarnya melihat wilayah bisnis yang dikuasai organisasi Mori. Yeong pun langsung mengiyakan permintaannya. Tapi Yeong juga curiga padanya, sebenarnya apa yang Hyde rencanakan dan mau apa dia. Karena sudah cukup lama dia datang ke Korea, lebih tepatnya ke Busan. Tapi secara tiba-tiba dia meminta berkeliling yang sebelumnya hanya diam-diam saja. Lalu di sela perjalanannya Hyde berkata pada Yeong, "Kau membangun kekuatan yang cukup baik walaupun tanpa latar belakang tertentu. Tapi sebagian anak buahmu itu adalah mantan klan Bando yang dulu dijatuhkan oleh Mori. Apa kau memiliki alasan tertentu untuk itu? Selain anak buah Mo Seong-gyu, itu adalah pilihan terbaik yang harus saya ambil di Busan," ucap Yeong. "Dan saya hanya memilih mereka yang sudah berkhianat pada klan Bando. Tapi kalau itu menjadi masalah bagi Anda, Tuan Hyde, saya bisa membubarkannya. Jadi kau tidak peduli atas masa lalu mereka, asalkan mereka memiliki kemampuan. Pemikiranmu cukup luas juga untuk ukuran anak muda sepertimu. Tapi aku ingin mengkoreksi satu hal darimu, Yeong. Pilihan terbaik di Busan sesuai kata-katamu. Menurutku itu adalah masalah krusial di Busan ini. Kau tahu, ada monster yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka di sini." "Andid," ucap Hyde yang membuat Yeong sedikit tertegun. Lalu Hyde lanjut berkata, "Majikanku, Oh Do-hwa dulu juga pernah mengalami kekalahan yang memalukan di masa lalu. Saat dia melawan Pyo Seong yang berasal dari organisasi Knife Soldier Andid. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya majikanku mendapat kesempatan untuk balas dendam. Dan di saat itu dia berhasil membantai orang yang mempermalukannya dan membuat mereka yang berhubungan dengannya menjadi cacat. Aku menghormati Oh Do-hwa, tapi menurutku itu bukanlah keputusan yang bagus dalam hal ini. Yeong, kau tahu kan? Harusnya waktu itu Oh Do-hwa mengakhiri hidup mereka sepenuhnya, termasuk anak bayi yang terlahir dari darah mereka. Kalau membiarkan bara api kecil tetap hidup, suatu saat api itu akan membara kembali. Bukankah begitu, Yeong? Apalagi lawannya adalah orang-orang berbahaya yang pernah mendominasi era kejayaan. Bahkan aku bertanya-tanya, Yeong,
apakah bara api itu sudah padam atau belum? Atau tumbuh menjadi api hutan yang akan membakar segalanya? Misalnya, ada keturunan mereka yang masih hidup, ucap Hyde pada Yeong. Yeong yang mulai merasa kata-kata itu adalah untuknya berusaha tetap tenang dan menjawab, "Saya kurang tahu, tapi menurut saya itu adalah tindakan yang tepat kalau Oh Do-hwa sendiri yang bergerak. Dan apapun situasinya, lawan tidak akan pernah bangkit kembali." Apa kau benar-benar berpikir begitu? Ucap Hyde pada Yeong. Lalu Hyde pun mengeluarkan sebuah pisau dan menodongkannya pada mata Yeong. "Tatapanmu tajam sekali, Yeong. Pantas Oh Do-hwa tertarik padamu. Ini adalah pisau yang bisa dipakai bersamaan dengan saat kau melayangkan tinju. Orang yang tak terbiasa dengan alat seperti senjata pasti bisa menggunakan ini tergantung pada usahanya. Jangan lepas ini dari tanganmu walau kau saat tertidur, karena kau bisa mati kapanpun. Ini akan menutupi kekuranganmu," ucap Hyde sambil memberikan kedua pisau itu pada Yeong. "Yeong, kemarin malam aku menikmati pertunjukan latihan bara apimu. Aku sedikit terhibur, jadi berhati-hatilah." Ternyata semua yang dikatakan Hyde itu karena Hyde sudah mengetahui siapa Yeong yang sebenarnya, dan Hyde bisa saja membunuh Yeong kapanpun yang dia mau. Lalu setelah itu Hyde pun pergi meninggalkan Yeong, tapi sebelum pergi dia berkata sesuatu, "Aku tak tahu apa kau itu teman atau musuh, jadi kau tetaplah waspada, Yeong." Sementara Yeong yang hanya bisa terdiam, tidak bisa berkata apapun. "Kemarin malam," ucap Yeong dalam hatinya, "sebenarnya dia sudah tahu tentangku sampai mana." Sementara di bagian Daegeon yang juga terus memikirkan pertarungan Taejin dan Ryu Ji-hak, Daegeon masih belum bisa menemukan cara dan teknik yang Ryu Ji-hak lancarkan pada Taejin, yang membuat Taejin berhasil dikalahkan dengan satu serangan saja. Karena Daegeon masih belum bisa memahami apapun juga dari pertarungan itu, akhirnya Daegeon pun pergi dan berpisah dengan Jang Ho. Sementara Jang Ho berniat untuk memeriksa daerah sekitar karena mereka mendapatkan kabar kalau obat Pika tersebar kembali. Sesampainya di suatu hutan, ternyata benar mereka menemukan orang yang sedang bertransaksi obat terlarang itu. Jang Ho yang merasa kesal pun akhirnya berusaha untuk membereskannya. Jang Ho pun langsung berlari dan menampar orang yang memakai helm. Tanpa disangka-sangka ternyata orang yang memakai helm itu adalah adiknya sendiri. Jang Ho yang murka pun berkata, "Sialan, kenapa kau melakukan ini? Kau sama saja mengkhianati bos Daegeon dengan berbuat seperti ini." Adiknya yang tak tahu harus berbuat apa hanya bisa bilang minta maaf. Akan tetapi Jang Ho berkata, "Baiklah, kalau kau masih belum sadar juga, akan kuhabisi kau, dasar brengsek." Satu pukulan pun dilancarkan. Akan tetapi teman-teman adiknya Jang Ho yang sedang bertransaksi tadi malah tertawa, yang membuat Jang Ho semakin murka. "Dasar bajingan, apa otak kalian sudah rusak karena obat sampai kalian berani menertawaiku?" Dengan membuka jasnya, Jang Ho berkata, "Baiklah, para keparat, apa kalian masih bisa tertawa setelah aku menghabisi kalian?" Akan tetapi setelah Jang Ho mau memulai aksinya, tiba-tiba satu pasukan datang. Ternyata itu adalah barista bersama anak buahnya. Lalu dia berkata, "Siapa sampah-sampah yang tidak penting ini?" Jang Ho yang melihat barista pun terkaget. "Sialan, pria itu kan orang yang mempermalukanku dan bos Daegeon dahulu. Kenapa orang penting dari Sunjin Trade ada di sini?" ucap Jang Ho dalam hatinya. Lalu dari dalam mobil barista berkata, "Hei kalian, bukankah kalian orang dari kota Hoeyam?"
Lalu Jang Ho berkata, "Aku hanya menjemput satu adikku yang masih kecanduan obat-obatan. Apa ada masalah?" ucap Jang Ho pada barista. Tapi dalam hatinya Jang Ho berkata, "Untunglah dia tidak mengenaliku. Kalau aku sampai membuat kesalahan sedikit saja di sini, Bos Kim Dae-gyeon pasti dalam bahaya. Begitupun orang-orang kota Hweam, karena yang aku lihat sekarang bukan hanya kelompok biasa, tapi Sun Jin Trade." Akan tetapi salah seorang teman adiknya Jang Ho berkata, "Bukan, dia adalah para preman kota Hweam, bawahan langsung Kim Dae-gyeon, dan aku hanyalah orang biasa di sini," ucapnya pada barista. "Oh ya, benarkah seperti itu?" ucap barista. "Sialan, berdebah ini mengacaukan semuanya," ucap Jang Ho dalam hatinya. Akan tetapi setelah itu bawahan barista pun langsung bergerak dan menggorok orang yang berbicara tadi pada barista. Lalu barista berkata, "Baiklah, terima kasih karena sudah memberitahu." Dan dia berkata, "Kalau begitu, mari kita bicara ke arah yang lebih menguntungkan." Barista pun langsung memperlihatkan 3 foto pada Jang Ho dan menyuruh mereka saling membunuh. Hitungan mundur yang barista ucapkan membuat semuanya langsung bergerak. Jang Ho menyuruh anak buahnya untuk berpencar. Bagaimanapun caranya, salah satu dari mereka harus berhasil kabur dan melaporkannya pada Dae-gyeon. Sementara Jang Ho berusaha melindungi adiknya dengan menahan salah satu bawahan barista. Jang Ho berteriak, "Cepat beritahu situasi ini pada bos Dae-gyeon. Larilah, sekali ini saja lakukan perintahku. Kumohon, lakukanlah." Akan tetapi barista dan anak buahnya tidak membiarkannya pergi begitu saja. Barista pun menginjak pedal gas, lalu anak buahnya berhasil melukai Jang Ho. Jang Ho yang berusaha untuk memperlambat musuh berkata, "Sialan, jadi ini adalah tempat pemakamanku ya." Tebasan demi tebasan Jang Ho terima dari lawannya. Di akhir riwayatnya dia berkata dalam hatinya, "Padahal setelah bertemu dengan bos Dae-gyeon, aku mengerti bagaimana caranya untuk hidup. Aku ingin sekali melihatnya berhasil setelah semua kerja keras yang bos Dae-gyeon lakukan untuk kami. Tapi sayang, aku harus berakhir di sini." Di saat itu juga tusukan pisau menancap di dada Jang Ho yang membuatnya harus kalah. Akan tetapi di balik itu, adiknya Jang Ho berhasil menelepon Dae-gyeon dan berteriak, "Kakak!" Dae-gyeon yang mendengar itu pun langsung terkaget dan berdiri dengan tatapan kosong di matanya. Lalu telepon pun mati karena adiknya Jang Ho berhasil barista temukan. Dae-gyeon yang sudah tahu situasi pun langsung beranjak pergi meninggalkan Seung Jun, kakaknya. Seung Jun yang mengkhawatirkannya berkata, "Dae-gyeon, aku memang tidak tahu apa yang terjadi, tapi lebih baik kita bertemu Kim Shin lebih dahulu, lalu kita bergerak bersama. Aku tahu dari ekspresimu itu, kau akan melakukan hal yang sangat buruk." Lalu sambil berjalan Dae-gyeon berkata, "Kakak, maaf, tapi sekarang kau kembalilah ke kota Hweam. Dan jangan khawatirkan aku, karena aku tahu apa yang aku harus lakukan sekarang." Lalu setelah itu pun Dae-gyeon pergi mencari keberadaan Jang Ho. Dae-gyeon yang tak kunjung mendapat balasan dari Jang Ho langsung menelepon Lesul. Tanpa basa-basi Dae-gyeon langsung berkata, "Kosongkan kantor sekarang juga dan bawa Somin kabur dari sana. Lalu kumpulkan semua anak-anak yang bisa bergerak dan kirim ke hutan Dokkaebi sekarang juga. Jang Ho diserang di sana, aku akan pergi duluan." Dae-gyeon yang sudah sampai menemukan darah yang sudah menggumpal di tanah, tapi dia tidak menemukan satupun orang di sana. Dae-gyeon yang sudah tahu wilayah itu langsung menuju ke suatu tempat untuk memastikan keadaannya. Tibalah dia di suatu pabrik yang sudah kosong dengan beberapa penjagaan. Setelah menyelinap masuk, Dae-gyeon melihat anak buahnya dan Jang Ho yang sedang disiksa habis-habisan oleh anak buah barista. Setelah itu Dae-gyeon yang melihat barista pun memberanikan dirinya masuk ke tempat berbahaya itu. Setelah itu tanpa aba-aba sedikit pun,
Daegeon langsung bergerak dan berhasil menjatuhkan satu anak buah barista dengan tendangannya. Dua orang bawahan barista mulai menyerangnya dengan senjata. Tapi dengan mudah dia bertahan dan kembali berhasil menumbangkan satu lawannya dengan sikutnya. Lalu menghantam satu orang lagi dengan lututnya. 3 orang berhasil Daegeon tumbangkan. Lalu satu orang yang tadi berhasil mengalahkan Jang Ho mulai maju dan menyerang dengan satu tusukannya. Tapi Daegeon berhasil menghindarinya. Lalu Daegeon berhasil menyerang balik dengan satu pukulannya yang telak mengenai wajah bawahan barista itu. Akan tetapi tiba-tiba barista ikut campur dan berhasil mendaratkan tendangan lututnya di wajah Daegeon. Lalu barista berkata, "Orang itu serahkan saja padaku." Pertarungan para pemimpin pun dimulai. Barista yang menyerang dengan satu tinjunya berhasil Daegeon hindari. Begitu juga serangan Daegeon yang berhasil barista hindari. Keduanya pun kembali melayangkan pukulannya masing-masing. Pukulan barista berhasil menggores wajah Daegeon. Sementara pukulan Daegeon berhasil barista tahan dengan tinjunya. Akan tetapi Daegeon tidak tinggal diam. Dia langsung melancarkan satu tendangan yang telak mengenai tubuh barista dan membuatnya sedikit mundur. Daegeon bertubi-tubi menyerang barista, tapi tak ada satupun serangannya yang dapat mengenainya. Lalu barista yang sudah mengeluarkan pisaunya mencoba menyerang Daegeon dengan satu tebasannya, tapi Daegeon berhasil mengelak. Lalu Daegeon berkata dalam hatinya, "Sialan, salah satu langkah saja aku bisa kena. Aku tahu dia sama seperti orang yang bernama Nam, tapi tekanannya sedikit berbeda. Walaupun begitu, mereka benar-benar sangat kuat." Daegeon yang melihat Jang Ho sudah tak berdaya berkata, "Jang Ho, bertahanlah sebentar lagi, aku pasti akan menyelesaikannya." Lalu Daegeon mulai membuka jasnya, tanda kalau pertarungannya akan menjadi semakin serius. Barista yang melihat itu pun berkata, "Jadi kau sudah tumbuh begitu cepat ya. Sekarang aku jadi lebih bersemangat. Bagaimana kalau kita panaskan suasananya?" Pertarungan pun kembali berlangsung. Daegeon dan barista sama-sama menyerang. Akan tetapi barista melemparkan pisau yang dipegangnya. Daegeon yang sedikit lengah pun terkena sayatan di pipinya. Lalu barista kembali menyerang dan berhasil mendaratkan sikutnya tepat di ulu hati Daegeon, yang membuat Daegeon harus terpental dan jatuh. Setelah itu barista meminta satu pisau dari anak buahnya. Daegeon yang melihat pisau di tangan barista mengetahui kalau itu adalah pisau gurunya, yaitu Shin Taejin. Lalu barista berkata sambil mengangkat kepala Jang Ho, "Kau dari tadi tidak bisa bertarung dengan baik karena memikirkan dia kan?" Seketika itu juga barista langsung menggorok leher Jang Ho di depan mata Daegeon. Daegeon yang melihat temannya mati dengan cara mengenaskan tak kuasa menahan tangis dan amarahnya. Dia pun langsung berlari menerjang barista. Mereka yang sudah saling berhadapan akhirnya melancarkan serangan masing-masing. Tapi ternyata Daegeon berusaha mengambil pisau yang barista pegang, lalu melancarkan satu hujaman pukulan. Tapi sayang, barista yang bukan orang sembarangan berhasil menghindari pukulan tersebut. Barista kembali melancarkan tusukannya, tapi Daegeon tak mau kalah. Dengan amarah yang sudah menguasai tubuhnya, dia melancarkan satu pukulan pada barista. Tapi lagi dan lagi barista masih dapat menghindarinya. Serangan demi serangan Daegeon lancarkan, tapi masih belum ada satupun yang bisa membuat barista kesulitan. Setelah itu pun barista menerjang dengan satu tebasannya yang berhasil melukai paha kiri Daegeon. Ditambah satu tendangan lagi ke bagian perut Daegeon. Barista berkata, "Mungkin kau sudah mengetahui kaki kiriku sedikit cedera. Tapi sayang, aku lebih dulu memahami setiap langkahmu, Daegeon." Daegeon yang masih belum menyerah pun berkata, "Sialan kau bajingan.
akan kubunuh kau." Dan setelah itu pun mereka berdua kembali bergerak. Tusukan yang barista lancarkan berhasil Daegeon tahan dan dibalas dengan satu pukulannya. Tapi lagi dan lagi barista yang berhasil menghindar malah berhasil menambah luka di tubuh Daegeon dengan pisaunya. Kemampuan Daegeon masih belum cukup untuk mengimbangi barista yang merupakan tangan kiri baik Dochan itu. Barista yang mulai merasa dirinya akan menang langsung menyerang sambil berkata, "Raut wajahmu yang tadi marah berubah menjadi takut itu benar-benar membuatku tidak tahan." Sementara Daegeon yang masih terdiam berkata dalam hatinya, "Sialan, ritmeku benar-benar terhenti. Tangan dan kakiku juga sudah tak memiliki tenaga. Aku tidak tahu bisa bertahan seberapa lama lagi." Akan tetapi, tanpa disangka-sangka, Daegeon yang mulai menenangkan dirinya berhasil mendaratkan satu pukulan di sela serangan yang barista lancarkan, yang membuat barista terkaget akan hal itu. Bahkan para anak buah barista tak menyangka hal itu akan terjadi. Lalu setelah itu Daegeon melancarkan kembali satu pukulan kirinya yang telak mengenai barista dengan telak. Dilanjut dengan pukulan berikutnya ke wajah barista. Lalu satu hantaman lutut yang berhasil membuat barista sedikit kehilangan kesadarannya. Akan tetapi dari serangan terakhir barista berhasil menahan tinju Daegeon dengan tangannya. Begitu juga Daegeon yang berhasil menahan pisau milik barista. Lalu dengan intimidasinya barista berkata, "Aku tahu selama ini sang penyapu bersih Taejin berada di kota Hweam, tapi yang paling menjijikan adalah serangga sepertimu yang berusaha mempermainkanku dengan meniru tekniknya." Daegeon berusaha menyerang dengan tinjunya, tapi barista berhasil mengelak, lalu berhasil menebaskan kembali pisaunya di tubuh Daegeon. Daegeon yang kehilangan banyak darah berusaha bertahan, dan mereka berdua pun hendak kembali beradu serangan. "Walaupun tangan dan kakiku harus hancur dan patah, aku harus membunuhmu di sini." Serangan mereka pun berhasil masuk ke tubuh lawannya masing-masing. Mereka terus berjual beli serangan dengan brutal, tusukan, pukulan, terus mereka lancarkan. Akan tetapi barista kembali berhasil membuat lututnya menabrak ulu hati Daegeon yang membuat Daegeon harus memuntahkan darah dari mulutnya. Dan setelah itu membanting Daegeon ke lantai. Barista hendak mengakhiri pertarungan dengan menusukkan pisaunya kembali. Tapi Daegeon masih refleks dan berhasil menghindarinya. Daegeon dengan sisa tenaganya berusaha untuk bangkit dan kembali memasang kuda-kudanya. Barista yang melihat itu berkata, "Cepatlah mati, aku sudah bosan, sialan." Barista yang kembali menyerang berusaha mengakhiri pertarungan. Tapi Daegeon yang tak kenal menyerah berhasil membuat tinjunya bersarang tepat di jantung barista, yang membuat barista berteriak kesakitan. Akan tetapi barista juga berhasil melancarkan satu tendangannya yang membuat Daegeon kembali terlempar. Akan tetapi Daegeon berusaha menahan tubuhnya agar tidak terjatuh dan kembali memasang kuda-kuda bertarungnya. Barista yang melihat kegigihan Daegeon pun tak menyangka akan hal itu dan berkata dalam hatinya, "Apa-apaan orang itu? Aku tahu dia sudah hampir mati, tapi bagaimana bisa dia masih bisa bertahan seperti itu? Aku juga sudah kehabisan tenaga." Lalu dengan sisa-sisa tenaganya, Daegeon berkata, Kau harus mati di sini, barista. Aku tidak akan membiarkanmu mengganggu orang-orangku lagi." Barista yang mendengar ucapan Daegeon berkata, "Sialan, jadi hanya karena itu kau masih berusaha bertahan. Bajingan menjijikan, jangan berlagak mulia di hadapanku." Sementara bawahannya barista berteriak, "Bos, sudah cukup, habisi dia, kita sudah kehabisan waktu." Lalu barista lanjut berkata, "Alasan kau dan Taejin bertahan hanyalah laga. Sehebat apapun dirimu, akan kubunuh kau dan laga tak pentingmu itu. Dasar bajingan-bajingan munafik," ucap barista pada Daegeon.
Lalu setelah itu barista pun berlari dan hendak menyerang. Akan tetapi barista malah melihat masa lalunya. Barista yang melihat temannya yang waktu kecil berkata, "Kaulah yang munafik, barista." Di sela barista yang kehilangan fokusnya, Daegeon berhasil menutupi pandangan barista dan melancarkan satu pukulan telak ke wajahnya. Daegeon berusaha menyerangnya kembali, tapi serangannya meleset. Akan tetapi Daegeon tak berhenti atas kesempatan yang ada. Dia kembali melancarkan satu tendangan lututnya yang membuat barista tersungkur. Begitupun Daegeon yang sudah kehabisan tenaganya. Daegeon yang melihat bayangan teman-temannya berusaha bangkit dan kembali menghantam wajah barista. Anak buah barista berusaha menembak Daegeon, akan tetapi bawahan Daegeon yang masih tersadar berusaha menghentikannya. Lalu adiknya Jang Ho pun bangkit dan berusaha menghentikan anak buahnya barista dan berkata, "Jangan mengganggu bos kami, sialan." Barista dan Daegeon pun bertarung dengan sisa-sisa tenaga mereka. Bahkan Daegeon menahan pisau yang barista tusukan dengan tangan kosongnya, lalu menabrakkan wajahnya tepat ke mata barista yang terluka. Dilanjutkan dengan pukulannya yang bertubi-tubi yang menghujani barista, lalu mengambil pisau yang dipegang barista dan menusukkannya tepat ke jantung barista yang membuat barista harus menghembuskan napas terakhirnya dan mati dalam posisi terduduk. Akhirnya Daegeon berhasil mengalahkan barista atas pertarungan kali ini. Akan tetapi di saat dia sudah memenangkan pertarungan, tiba-tiba datang sekelompok orang. Ternyata itu adalah orang-orang paling berbahaya dari Sun Jintred yang dipimpin langsung oleh Piton atau baik Do-chan beserta seluruh pasukan elitnya. Piton yang melihat Daegeon berkata, "Siapa tikus itu? Apa dia orang tidak penting yang bernama Saroka itu?" Lalu Luna menjawab, "Dia Kim Daegeon, orang yang berpengaruh dari kota Hoeyam, orang terdekat Kim Shin. Tapi dulu dia adalah orang yang biasa saja karena aku dulu pernah melawannya. Tapi tak kusangka hari ini barista mati di tangannya." Daegeon yang tak tahu harus berbuat apapun cuma melihat para anak buahnya yang sudah tewas tak tersisa. Lalu dengan keberanian dan sisa tenaganya dia berusaha menyerang baik Do-chan dan berkata, "Siapa kau? Apa kau baik Do-chan?" Dengan berteriak dia berkata, "Aku Kim Daegeon, salah satu murid Kang Min Seong. Baguslah kau datang kemari hari ini, akan kubunuh kau, bajingan." Sambil menelepon seseorang, Daegeon berkata, "Kembali ke kota Hoeyam sekarang. Mulai sekarang kau jadilah bos besar untuk mereka. Semoga kau bisa membantu Kim Shin ke tempat yang lebih tinggi walaupun aku tidak ada." Dengan pisau di tangannya, Daegeon berlari tanpa ragu menerjang ke arah Piton. Akan tetapi dengan tangan kosong, Piton berhasil menggenggam wajah Daegeon dan menjatuhkannya ke lantai yang membuat Daegeon langsung tak sadarkan diri. Lalu setelah kejadian itu, tepat di kantor Kim Shin dan para pasukannya, mereka mendapatkan sebuah kado besar yang ditunjukkan untuk Kim Shin yang dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal. Lalu tiba-tiba saat Seongjun membuka kadonya, dia terlihat sangat kaget dan menjatuhkan kadonya. Ternyata di dalam isi kotak kado tersebut berisi kepala dari Kim Daegeon, adiknya sendiri. Orang-orang yang berada di situ terlihat sangat shock. Bahkan Somin pingsan setelah melihat kepala Daegeon tergeletak di lantai. Dan di dalamnya juga terdapat tulisan, "Untuk Amur Tigro yang agung, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kehilangan keluarga yang kau alami. Jika kau ingin mengambil sisa tubuhnya, silahkan datang ke dermaga pelabuhan Incheon 3. Setelah 3 hari, aku akan menunggumu. Sun Jintred, CEO, baik Do-chan."
Kim Shin yang melihat kepala Daegeon beserta suratnya langsung murka dengan seluruh aura kemarahan yang tak bisa dibendung lagi. Tanda kalau Kim Shin benar-benar sangat murka saat ini. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar kalian bagi kalian yang suka video ini. Selanjutnya pertarungan besar akan menanti, tapi kayaknya bakalan sulit membuat alur ceritanya karena karakter utama yang diceritakan memiliki riwayat masing-masing. Jadi saya benar-benar kesulitan cara menyampaikannya seperti apa. Jadi mohon maaf ya bila ada yang kurang dan terlewat. Oke, sekian dulu dan terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Sehat selalu buat kalian semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.